Kita angkat pujian kita dari buku MD 56 ayat 1 dan 4, Sairo Mahamuna. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kini tibalah saatnya kita memasuki tahun yang baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memelihara hidup kita pada tahun yang lalu dan menghantar kita memasuki tahun ini dalam suasana sukacita, berkumpul bersama dengan keluarga dan sanak saudara yang kita kasihi. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah menaungi hidup kita. Selamat tahun baru. Semoga damai sejahtera Kristus bersemayam di tengah-tengah keluarga kita di dalam menjalani tahun yang baru ini. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan dan anugerah Tuhan, sekaligus mohon tuntunan Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk beribadah agar Tuhan menghantar kita dengan sukacita memasuki tahun baru tahun 2021 ini. Untuk mengawali ibadat ini, marilah kita angkat pujian dari buku ND 70 ayat 1 sampai 3, Nam Sapu Tahun Nabuluki. Allah telah menganugerahkan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat manusia.
Dialah Tuhan yang menjadi manusia, yang menebus dosa-dosa dunia. Terang yang menyinari dunia yang gelap. Baiklah kita memuliakan Allah dan bersukacita karenanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami puji Engkau ya Allah, yang telah mengutus anakmu Yesus Kristus yang meninggalkan tahta mulia surgawi dan tinggal di antara kami, di antara keluarga kami, di antara gereja kami. Karena itu, izinkanlah kami memuji Engkau. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kami puji Engkau, ya Allah, karena jalan bagi kami telah Kau buka, jalan menuju kebahagiaan kekal. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Terimalah pujian kami ya Allah, sehingga iman semakin teguh dan perjalanan hidup kami berlanjut dalam persekutuan dengan Engkau. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan menuntun hidup kami hingga kami dapat memasuki tahun yang baru ini. Engkau yang memelihara dan menyelamatkan hidup kami dari segala pergumulan dan kesulitan. Engkau yang memampukan kami melewati tahun 2020 yang baru berlalu dan memasuki tahun 2021 ini. Berkatilah seluruh anggota keluarga ini dan pekerjaan kami masing-masing yang kami kerjakan karena nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus. Berkatilah juga firman-Mu dan ditaburkan hamba-hamba-Mu ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami selalu diperbaharui. Tolonglah keluarga kami agar kami menerima keselamatan di dalam nama Yesus Kristus dan hidup dalam terang firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 69 ayat 1 dan 3. Yesus saya bersyukur penyertaan Tuhan yang menghantarkan kita memasuki tahun yang baru ini. Akan tetapi hari ini juga kita mengenang akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang memperoleh namanya sesuai dengan adat istiadat Yahudi pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat dan memperoleh namanya, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Untuk itu kita akan membaca berita tentang hal tersebut. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat
sebelum ia dikandung oleh ibunya. Nama Yesus mempunyai makna yang sangat agung bagi kita dan bagi dunia. Sebab ketika malaikat memberitakan akan kelahiran Yesus kepada Maria, dia berkata, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. syukur bagi Allah yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, sehingga di dalam namanya kita peroleh ampunan dosa. Oleh karena itu, hendaklah setiap kali kita mengingat nama Yesus, kita mengingat keselamatan kita dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Marilah kita nyanyikan nama Yesus, Juru Selamat kita. Kita bernyanyi dari buku MD 453 ayat 1-3 Sadar Warna Ungu. Penyertaan Allah dalam Kristus. Pada saat ini, tepat pada peringatan akan Yesus yang menerima namanya, kita memasuki tahun yang baru. Sebagai tahun yang Allah karuniakan kepada kita, karena itu, marilah kita merenungkan perjalanan hidup kita pada tahun yang lalu. Kita renungkan betapa banyaknya dosa dan kesalahan serta kelemahan yang telah kita perbuat. Hallelujah.
hati masing-masing, berdoa dalam hati untuk memohon pengampunan Allah dari dosa, kesalahan, dan kelemahan kita masing-masing. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, mati, dan bangkit dari maut demi pengampunan dosa dan keselamatan kita. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing saling mengampuni dan bersalaman di dalam nama Yesus Kristus. Karena Allah menyatakan keselamatan kita di dalam nama Yesus Kristus, maka hendaklah tahun baru ini kita masuki di dalam nama Yesus Kristus, sehingga tahun menjadi tahun keselamatan bagi kita. Untuk itu, marilah kita memuji namanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita bernyanyi dari buku ND 64 ayat 5, nomor 21. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersatu hati Tuhan, mengucap syukur untuk tahun 2020 yang telah kami lewati. Dengan segala pergumulan dan gelombang kehidupan, kami bisa melewati, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami masuki tahun 2021, tahun yang baru bagi kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu kepada kami di tahun yang baru ini tetap menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, semoga di tahun 2021 ini kami boleh lebih baik lagi, penuh rendah hati, dan tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkati setiap rencana-rencana kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberikan hikmat dan bijaksana dalam memimpin kami. Boleh mensejahterakan rakyatnya. Tuhan boleh memulihkan ekonomi negara kami. Kami berdoa Tuhan, agar kami boleh melewati masa pandemi COVID ini dengan mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Ingatkan kami agar kami selalu bersandar kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah ingkar janji bagi anak-anak yang percaya dan setia kepada-Mu Tuhan. Engkau boleh pakai kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu
Tuhan, kami berdoa untuk vaksin COVID-19 boleh tersedia bagi kami. Engkau sempurnakan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya COVID-19 boleh berlalu di tahun 2021 ini. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan kesehatan yang sempurna dari-Mu dan penuh damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk tahun 2021 ini, kami boleh bersatu hati, agar kami jauh dari segala keegoisan kami, tidak memikirkan keuntungan diri sendiri, jauh dari segala provokasi di negara kami ini Tuhan. Segala roh memecah belah dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, begitu banyak permohonan-permohonan kami, Engkau yang menyempurnakan, Engkau Maha Tahu Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kesan saya di tahun 2020 banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana saya. Jadi itu mungkin efeknya negatif ke saya sendiri. Terus mungkin mohon maaf kalau dari kita sering buat emosi karena tingkat ceritanya macam-macam. Terus langsung ke pesannya aja untuk di tahun 2021, banyak pelajaran yang bisa diambil di tahun 2020 ini supaya menjadi pembelajaran ke depannya. Dan satu untuk saya sendiri itu jangan malas, itu aja dari saya. Banyak pesan-pesannya. Jadi baik, tahun 2020 sudah kita lalui di keluarga kita, khususnya keluarga kecil kita yang berkumpul di sini bertiga. Inilah kita bersyukur sudah bisa menjalani, melewati tahun 2020 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan kenangan, dimana sampai dengan saat ini masalah COVID juga belum selesai. Harapannya kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan, menjalani hari-hari kita. Tahun ini sudah kita jalani, kita belum tahu apa itu masalah kita, apa itu tantangan kita dalam tahun ini. Tapi seperti tahun lalu yang baru kita lewati, pengharapan dan harapan kita, keselamatan kita ada di dalam Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tahun lalu Papa sudah jadi yatim piatu. Siapa yang berencana, tidak ada yang menyangka Mama Opung meninggal. Tidak menyangka Papa jadi anak yatim piatu. Jadi itu pun bukan karena kekuatan kita bisa berkomunikasi, bisa bersyaturan untuk mengkoordinasikan keberangkatan kita untuk melakukan pokok kemarin itu kan. Kau kuliah apa sekolahmu sampai hampir ditinggalkan. Papa juga ada di Jakarta, Mama ada dari Bandung, dari Jakarta, dari Medan ke Bandung ke Jakarta lagi, baru pulang langsung ada berita duka. Itu semua rencana Tuhan. Dan yakin dan percaya tahun baru ini Tuhan akan ikut campur tangan di dalam keluarga kita, di dalam rencana kita, di dalam pergumulan kita, pribadi pas pribadi. Kau di dalam studimu, Papa di dalam karir Papa, di pekerjaan Papa, Mama di dalam pekerjaannya sehari-hari, baik dalam melayani Tuhan sebagai calon siswa maupun sebagai ibu rumah tangga, biar masaknya nggak keasinan, ya kan? Buat kepedasan masakannya. Jadi itu campur tangan Tuhan semuanya. Semoga yang terbaiklah yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita, bersama Tuhan, bersama Yesus. Apapun pergumulan kita nanti, apapun rencana-rencana kita nanti di tahun baru ini,
kita bisa memenangkan, bisa kita menang dalam pergumulan kita itu. Percayalah, tahun baru ini kita akan kuat bersama dengan Tuhan bila kita bersandar kepadanya. Ya, inilah kesan dan pesan dari Bapak untuk kita, keluarga kita, pribadi lepas pribadi, jangan lupa bersandar kepada Tuhan. Itu saja. Amin. Nah, ini renungan yang kita lakukan pada hari ini. Renungan kita hari ini diambil dengan tema memasuki perjanjian. Diambil dari Lukas 2 ayat 21a. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Jauh sebelum Natal pertama, Allah memilih Abraham dan memisahkan dia dari sanak keluarganya, serta memerintahkan dia untuk memasuki tanah yang ditunjuknya. Allah juga menjanjikan kepada Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Allah berjanji dari keturunannya Dia akan membangkitkan seorang juru selamat yang kelahirannya kita rayakan sepanjang masa Natal. Allah membuat perjanjian, sebuah persetujuan yang mulai dengan Abraham. Perjanjiannya penuh dengan berkat bagi Abraham dan keturunannya. Abraham disunat sebagai tanda yang nampak untuk mengingatkannya setiap hari akan perjanjian Allah dengannya. Dan setiap anak laki-laki keturunannya harus disunat setelah mencapai umur 8 hari. Perjanjian Allah ini adalah perjanjian sepihak. Allah membuat janji dan melakukannya. Yang dimintanya dari Abraham dan keturunannya adalah mereka mendedikasikan diri mereka kepadanya, mengasihi dan melayani Tuhan saja. Tetapi berulang kali keturunan Abraham gagal untuk memelihara perjanjian tersebut. Sekarang Yesus memasuki perjanjian itu sebagai ganti kita. Dia menanggung semua kewajiban kita kepada Allah, menumpahkan darahnya atas kesetiaannya kepada Allah. Dia taat kepada Allah di atas segalanya. Dia mati di kayu salib untuk menanggung hukum atas dosa-dosa kita. Yesus yang penuh kasih dan setia, yang telah mempersembahkan hidupnya, membuat kita dipandang Allah sebagai umat yang layak dalam perjanjiannya. Maka dalam memulai hari yang baru, dalam tahun yang baru ini, kita yakin Allah akan senantiasa memelihara dan menjaga kita demi Yesus Kristus yang telah memenuhi semua kewajiban kita kepada Allah. Pertanyaan untuk direnungkan. Dalam tahun baru ini, kita diingatkan Allah yang mengikat janjikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Janji Allah inikah yang senantiasa menyertai Anda sepanjang tahun ini? Apa artinya bagi Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menempatkan dirimu di bawah rencana Allah, sehingga kami dapat selamat dari dosa, kematian, dan neraka. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami sampai kami memasuki rumah kekal kami. Amin. Aksi hari ini, buatlah resolusi Anda tahun ini dengan mengingat bahwa Allah telah berjanji akan menyertai Anda karena Yesus. Kita akan pujian dari buku ND nomor 68 ayat 1 dan 5 masih dari angkat tahun. Masih lelea
Kristus yang menjadi juru selamat kita. Kalau kita beroleh pengampunan akan dosa-dosa kita di tahun yang lalu, maka marilah kita memasuki tahun yang baru ini di dalam nama Yesus serta berseru seperti Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ucapkan Selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.